Cia, kembali lagi dengan saya, Violin. Tepat tanggal 13 Februari, kita memperingati Hari Radio Sedunia. Kita ketahui bersama, radio telah menjadi sumber informasi dan hiburan sejak dulu. Tapi, di era digital seperti sekarang, apakah radio masih relevan? Bagaimana radio tetap bertahan di tengah pesatnya perkembangan teknologi? Kita terhubung langsung dengan teman saya yang sudah berada di Studio Radio Sonora. Terima kasih Violin, dan hai teman-teman Cia, kembali lagi bersama aku Arzi dan aku Vito. Kali ini kami sedang berada di Studio Radio Sonora, di mana semua informasi, berita, dan juga hiburan disiarkan di penjuru negeri. Betul banget sih, aku tuh kalau di mobil pasti dengerin radio Sonora. Tapi aku penasaran nih, gimana sih cara kerja radio? Di sini kita sudah bersama Kak Yudi. Nah, kita bakal nanyain nih seputar tentang radio. Ini perlengkapan kerja saya sebagai penyiar. Mixer ini adalah alat yang dipakai untuk menghubungkan ke beberapa channel. Jadi di belakang ada kabel, ini mikrofon. Mikrofonnya ada, kalau saya siaran sendiri pakai mikrofon ini. Jadi channelnya ada di sini semua nih, bisa dinyalain, bisa dimatiin gitu ya. Ada beberapa komputer di sini. Ini komputer ini dipakai untuk menyusun playlist. Materi yang lain, dongeng, iklan semua bisa di-play di sini. Terus ini adalah komputer khusus untuk materi siaran. Jadi kalau saya dapat suplai berita dari teman-teman Pusinfo di depan, nanti akan sampai di sini. Kemudian nanti akan saya bacakan jadi materi siaran. Selain berita, juga ada informasi lalu lintas. Kalau penyiar harus wawancara dengan narasumber, line teleponnya pakai ini. Jadi kita tuh selalu open sama informasi-informasi dari pendengar. Nah contohnya ini nih, voice note gini kita putar di sini nanti. Contoh. Baik, terima kasih rekan Yudi, sahabat Sonora, melanjutkan pantauan kami di jalan. Nah, jadi dia melewati Daan Mogot, terus kirim voice note, kirim ke sini. Jadi biar pendengar lain tahu ya ini macet atau enggak. Jadi dia nanti ngasih saran nih kalau macet lewat jalur mana gitu. Kan akhir-akhir ini banyak teknologi yang berkembang ya, salah satunya AI. Nah, pendapat kakak, kalau misalkan penyiar radio digantikan oleh AI, bagaimana kak? Wah ini pertanyaannya susah ya dijawab ya. Apakah penyiar akan tergantikan? Dalam beberapa hal ya mungkin, tapi apalagi radio kami di Sonora itu adalah radio yang sejak dulu tuh selalu menyuarakan kemanusiaan, sosial, kepedulian. Sentuhan emosi kemanusiaan itu tidak akan pernah tergantikan oleh AI. Meskipun berita bisa dibaca oleh AI. Bahkan saya sekarang sudah bisa membuat suara dengan AI persis seperti suara saya. Jadi kalau saya nggak ada tuh bisa diputarkan gitu. Tapi ya itu tuh ternyata masih ada kekurangannya gitu. Nah teman-teman Cia, kali ini kita sudah bersama Bu Vivi ya. Selamat sore Bu Vivi. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Nah bagi teman-teman Cia nih yang belum tahu, Bu Vivi ini adalah Direktur Radio Sonora ya Bu. Tuh. Nah, radio kan telah menjadi bagian dari masyarakat selama bertahun-tahun. Menurut Ibu nih, bagaimana sih peran radio di tengah perkembangan teknologi digital? Di tengah disrupsi digital, radio itu sebenarnya terbantu. Karena dengan adanya digital, radio itu semakin bisa mengukur siapa pendengarnya. Friend tapi enemy ya. Tapi di sisi lain ada juga hal-hal yang menjadi tantangan radio. Karena dengan masuknya era digital, bermunculanlah platform lain yaitu media sosial. Tapi dengan adanya era digital, radio juga memperluas audiensnya melalui YouTube. Sekarang Bu, saya lihat kan ada beberapa stasiun radio yang mulai tutup karena kehilangan pendengarnya kan ya Bu. Kalau Radio Sonora itu apa sih penghalang terbesarnya dan gimana cara melewatinya? Radio itu bisa hidup dengan apa sih? Nah, tentu saja dengan adanya iklan. Nah, dengan ada iklan, radio bisa membiayai seluruh operasionalnya. Namun, Radio Sonora itu sudah cepat mengantisipasi hal itu. Makanya kita punya YouTube channel, kita punya web portal berita sonora.id yang sudah pelan-pelan menghasilkan pendapatan atau revenue. Gimana sih Bu cara Sonora biar memastikan berita itu terverifikasi dan tidak terpengaruh oleh hoax? Jadi seringkali memang Sonora punya namanya Pusinfo, Pusat Informasi Sonora.
Nah, beberapa kali banyak sekali pendengar yang mengirimkan sebuah informasi yang belum terverifikasi. Apakah ini benar? Misalnya terjadi kecelakaan di tol mana misalnya. Langsung Pusinfo kami akan menelpon ke petugas tol untuk mengkonfirmasi hal ini benar nggak kerja. Oh, ini ternyata kejadian udah lama sekali gitu. Nah, disitulah fungsi kami media untuk memverifikasi hal-hal yang bersifat hoax ya. Jadi saya berharap ke depan radio masih menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia dalam mencari informasi yang terpercaya. Sekian jalan-jalan kita di Radio Sonora hari ini. Saya kembalikan ke teman kita di studio. Terima kasih Vito dan Aziz. Kunjungan tadi memperlihatkan bahwa radio masih punya peran penting di era masa kini. Radio tetap menjadi media yang bisa diandalkan. Semoga Radio Sonora terus berkembang dan menjadi inspirasi lintas generasi. Sampai jumpa di Liputan Warrior berikutnya.